panas, dan kering, menjadi definisi salah satu negara di Afrika ini. Tak hanya di benua hitam, tetapi negara ini juga menjadi salah satu negara terpanas di dunia. Inilah Djibouti, yang menerima pembayaran dengan air. Di sini air sudah menjadi hal yang sangat berharga, jika dibandingkan dengan berlian. Djibouti sendiri terletak di Teluk Aden, berbatasan dengan Somalia dan Ethiopia. Tak jarang mereka harus mengebor sumur dan menampung air hujan sebagai cadangan, membuat masyarakatnya rela dibayar menggunakan air tawar. Dan berikut beberapa fakta serta sejarah dari negara Djibouti, sebagai salah satu negara di benua Afrika. Sebelum lanjut menonton, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silahkan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Djibouti, negara ini terletak di benua Afrika bagian timur, dengan luas wilayah yakni sebesar 23.200 km persegi. Djibouti berbatasan langsung dengan Eritrea di sebelah barat, Somalia di sebelah timur, Ethiopia di sebelah selatan, dan Yaman di sebelah utara yang dipisahkan oleh Laut Merah. Wilayah Djibouti pada umumnya terdiri dari plato, dataran rendah semi-gurun, dan beberapa wilayah berdataran tinggi. Djibouti memiliki 8 pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter. Di antaranya ialah Pegunungan Mosa Ali yang terletak di perbatasan dengan Eritrea di sebelah barat Djibouti, dengan ketinggian mencapai 2028 meter. Titik terendah terdapat di beberapa wilayah gurun di Djibouti Selatan antara lain Danau Asal yang berada 150 meter di bawah permukaan laut. Sejarah awal negara ini dimulai dari temuan arkeologis, mulai dari tembikar hingga seni cadas, menunjukkan kekunoan Djibouti yang luar biasa. Kawasan yang membentuk negara modern ini telah dihuni setidaknya sejak zaman Neolitikum. Sementara tulang hewan yang ditemukan di Asakoma menunjukkan adanya penggunaan ternak peliharaan selama 3.500 tahun. Pada zaman dahulu, Djibouti diyakini merupakan bagian dari wilayah yang dikenal oleh orang Mesir sebagai Pun, wilayah perdagangan yang membentang dari pantai Laut Merah Sudan hingga bagian utara Somalia, mencakup Eritrea. Mengingat kedekatannya dengan Jazirah Arab di seberang Teluk Aden, mungkin tidak mengherankan jika Djibouti masuk Islam dalam beberapa tahun setelah asal-usul agama tersebut. Cuaca serta iklim di Djibouti relatif kering, terik dan beriklim gurun. Ketika musim panas, suhu udara di beberapa wilayah di Djibouti dapat mencapai lebih dari 50 derajat Celcius pada bulan April, September dan ketika musim hujan mencapai 28 derajat Celcius pada bulan Oktober, Maret. Wilayah administratif di Djibouti dibagi menjadi 6 distrik, yaitu Ali Sabih, Arta, Dikil, Djibouti, Obok, dan Tajourah. Jumlah penduduk Djibouti ialah sebesar 980.349 jiwa. Data ini diambil pada tahun 2019 yang lalu. Etnis atau suku bangsa utama terdiri dari suku Somali sebesar 60%, suku Afar sebesar 35%, dan lainnya sebesar 5%, termasuk orang Perancis, Arab, Ethiopia, dan Italia. Lebih dari 75% populasi Djibouti tinggal di Djibouti City. Bahasa nasional Djibouti adalah Perancis dan bahasa Arab. Bahasa Somali dan Afar menjadi bahasa pergaulan yang digunakan sehari-hari. Hampir lebih dari 97% penduduk Djibouti beragama Islam. Mengingat letak geografis Djibouti yang strategis, Djibouti saat ini menjadi tempat transit oleh para imigran dari negara-negara Afrika seperti Ethiopia, Eritrea, dan Somalia, dengan tujuan antara lain ke negara-negara Teluk. Djibouti menganut sistem republik semi-presidensial. Kepala pemerintahan Djibouti dipimpin oleh seorang presiden.
dan Presiden menunjuk seorang Perdana Menteri dalam membantu tugasnya. Sistem parlemen Djibouti mengadopsi sistem unikameral yang dijalankan oleh The National Assembly of Djibouti, yang terdiri dari 65 anggota parlemen yang terpilih dengan masa kerja selama 5 tahun. Walaupun Djibouti mengadopsi sistem unikameral, Undang-Undang Djibouti juga memperbolehkan dalam membentuk senat di parlemen. Hukum dan peraturan perundang-undangan di Djibouti mengadopsi beberapa elemen hukum, yang terdiri dari Undang-Undang Hukum Perancis, Hukum Syariah, serta Hukum Adat Suku Bangsa Somali dan Afar. Sejak berlakunya sistem multipartai tahun 1999, Djibouti menjadi salah satu wilayah yang cukup stabil di Afrika. Lokasinya yang sangat strategis menjadikan Djibouti sebagai pilihan markas pangkalan militer asing seperti Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Bendera nasional Djibouti memiliki dua warna horizontal dengan garis-garis biru muda dan hijau muda yang sama dengan segitiga putih sama sisi di bagian kiri. Djibouti adalah negara multietnis sehingga benderanya mewakili kedua kelompok etnis. Warna hijau mewakili orang-orang Afar sebagai simbol kemakmuran, warna biru muda melambangkan orang Isa dan melambangkan laut dan langit. Bendera tersebut diresmikan tanggal 27 Juni tahun 1977 ketika Djibouti mencapai kemerdekaannya. Djibouti adalah salah satu negara yang paling kekurangan air di dunia. Oleh karena itu, hanya ada sedikit lahan beririgasi di negara ini. Pada tahun 2003, tahun terakhir di mana statistik tersedia, hanya 10,12 km persegi, jauh di bawah 1% dari luas lahan yang tersedia di negara ini, yang diairi. Terbatasnya lahan subur dan air minum, serta meningkatnya penggurunan, masih menjadi tantangan besar bagi negara ini. Karena sulitnya air tawar, menjadikan warganya begitu hati-hati untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang Djibouti harus mengebor sumur dan menampung air hujan sebagai cadangan. Kebanyakan dari mereka masih minim dalam pengenalan salinitas karena terbatasnya akses air tawar, sehingga masyarakatnya rela dibayar dengan menggunakan air tawar. Karena susahnya air tawar di negara ini, mandi pun menjadi barang mewah. Hampir semua penduduk Djibouti berbicara dengan sangat pelan dan lambat. Hal ini dilakukan agar mereka tidak cepat haus. Masyarakat sangat berharap pada kemajuan pariwisata. Mereka sadar bahwa alam yang mereka punya sangatlah unik. Pengelolaan yang maksimal diperlukan untuk menaikkan taraf hidup penduduknya, apalagi ketersediaan air bersih. Meski terbilang lazim, tapi transaksi dengan menggunakan air tawar mungkin terasa memilukan buat sebagian orang. Terlepas dari kesulitan-kesulitan tersebut, Djibouti juga memiliki beberapa keunggulan alami. Dari segi logam dan mineralnya mengandung endapan emas, granit, batu kapur dan marmer. Dari segi energi, upaya yang dilakukan adalah eksplorasi minyak bumi, dan terdapat juga potensi pembangkitan panas bumi. Djibouti City menjadi tempat utama yang direkomendasikan untuk melakukan kegiatan berupa hiking. Wisatawan bisa menelusuri keindahan kota sambil berjalan kaki dan melihat-lihat gedung-gedung berarsitektur unik. Selain itu ada Gulf of Tajoura yang merupakan sebuah teluk dengan pemandangan spektakuler. Tempat ini populer dengan aktivitas menyenangkan seperti menyelam, berenang, dan snorkeling dengan hiu paus. Airnya berwarna biru tentu membuat mata seketika menjadi segar. Tempat menarik lainnya, Lake Assal menjadi salah satu keajaiban alam di Afrika yang populer di kalangan para wisatawan mancanegara. Danau tersebut kandungan garam yang tinggi. Danau vulkanik ini menghasilkan penguapan garam dan meninggalkan lapisan putih bersalju di atas air. Itulah sedikit fakta tentang negara Djibouti, salah satu negara terkering dan terpanas di dunia. Sekaligus salah satu negara yang menerima pembayaran dengan air. Semoga video yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.